Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah Wahyuni Sitorus, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika profesi advokat. Yang pertama, etika advokat. Advokat atau pengacara dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 advokat yaitu bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Advokat juga diatur bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selanjutnya, yang kedua ada etika melaksanakan tugas jabatan. Yang A, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. B. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selanjutnya yang C, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang D, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat atau sesama teman pengacara. Selanjutnya, yang ketiga, ada etika pelayanan terhadap klien. Yang A, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Nah, advokat terutama dalam menyelesaikan masalah kepada klien dan yang dengan bertujuan untuk terutama secara damai menyelesaikannya. Selanjutnya yang B, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang C, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang D, dalam menentukan besarnya honorarium advokat, wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Nah, dalam untuk honor advokat ini dipertimbangkan sesuai kemampuan maksudnya yang kemampuan para kliennya, berapa honor yang akan dibayar untuk pengacara yang diajaknya. Selanjutnya yang E, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, di sini para advokat terhadap klien tidak perlu membebankan terutama pada biaya-biaya tertentu atau biaya-biaya yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan peraturannya. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu etika hubungan sesama rekan advokat atau bisa disebut etika atau sikap kita terhadap hubungan sesama rekan kerja kita, sesama advokat. Nah, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Advokat, jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, advokat di sini kepada teman sejawat harus mengutarakan dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang tidak menyinggung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah pengawasan etika advokat, yaitu pengawasan terhadap advokat atau pengacara melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan
oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun di pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Nah, untuk pengawasan etika advokat ini melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.